نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh As-Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita masih di pembahasan sifat ahli sunnah dalam ibadah dan akhlak mereka setelah mereka memiliki akidah yang lurus. Pada pembahasan yang lalu, mereka sifat karakternya adalah wa yuhafiduna 'alal jama'at, yaitu menjaga terhadap jamaah. Dan Syekh menyimpulkan jamaah di sini dua makna. Yang pertama jamaah yakni salat berjamaah, atau yang kedua makna jamaah yakni tidak menyempal dari jamaah yang sah, yang dimaksud yakni jamaah hissiyah, yaitu tidak menyempal dari jamaah hissiyah, imam yang dipimpin atau jamaah yang dipimpin oleh imam. Ini tidak menyempal, tidak memberontak kepada pemimpin, atau jamaah ma'nawiyah, yakni jamaah Rasul dan para sahabat. Jadi jamaah itu ada dua macam. Satu jamaah ma'nawiyah, yakni jamaah Rasul dan para sahabat, yakni ada di atas pemahaman mereka walaupun sendirian. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Kata Ibnu Mas'ud, jamaah itu artinya engkau ada di atas kebenaran walaupun sendirian. Ini jamaah, maknanya jamaah ma'nawiyah. Adapun yang kedua jamaah hissiyah, itu berjamaah yakni yang dipimpin oleh seorang imam atau seorang pemimpin, seorang penguasa, maka tidak memberontak terhadap jamaah tersebut. Dua-dua makna ini benar terhadap makna perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah wa yuhafiduna 'alal jama'at, ya, termasuk menjaga salat berjamaah di antara maknanya. Baik, berikutnya para jamaah sekalian, barakallahu fikum, muallif mengatakan qauluhu wa yadinuna bin nasihati lil ummah, yaitu di antara sifat ahli sunnah wal jamaah yakni perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah wa yadinun, mereka beragama bin nasihati lil ummah, mereka beragama dengan memberi nasihat kepada umat. Maksudnya ahli sunnah wal jamaah itu punya sifat suka memberi nasihat, dan nasihat mereka ini menganggapnya ini bagian dari agama, bagian dari ibadah, bukan sekedar masalah ta'awun kebaikan saja, bukan. Oleh karenanya di antara kaum yang agak rewel, agak cerewet dalam urusan maksiat ya, suka dikadang kata orang awam suka usil saja ngurusin orang lain, karena mereka memandang nasihat bagian dari agama. Apalagi kalau saudaranya yang jatuh kepada kesyirikan, kebid'ahan, maksiat, mesti akan menasihati. Baik melalui media-media atau melalui secara langsung, intinya menasihati lil ummah, yakni kepada umat. Kepada saudara yang awam, khususnya kaum muslimin. Ya, enggak boleh syirik, enggak boleh bid'ah, enggak boleh maksiat, ini haram, ini haram, ini haram, itu haram. Itulah nasihat-nasihat mereka. Taib, Syekh mengatakan hafizahullah ayat rahimahullah, yadinuna ay yata'abbaduna lillahi azza wa jal. Yadinuna maknanya yakni mereka, yadinuna ay yata'abbaduna, maksud yadinuna yakni mereka beragama, ini maknanya nasihat ini bagian dari agama, maknanya mereka beribadah lillahi kepada Allah azza wa jal bin nasihati lil ummah, dengan menasihati umat tersebut. Wa ya'taqiduna dzalika dinan, dan mereka meyakini bahwa menasihati umat ini bagian dari agama. Wa nushu lil ummati qad yakun, karena ikhwan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena nasihat itu orang pendorongnya itu macam-macam niatnya. Ya. Wa an-nushu lil ummati qad yakunu, karena menasihati umat itu terkadang, kata beliau, al-hamilu alaihi, yang mendorong untuk menasihati itu ghairu ta'abbud lillah, bukan ibadah. Terkadang. Tapi apa? Faqad yakunu al-hamil alaihi al-ghairah. Tapi yang menjadi dasar, menjadi pendorong menasihati umat itu adalah ghirah, kecemburuan saja. Ya.
Jadi kita tidak boleh hanya sekedar itu. Tapi harus dasari ini adalah bagian agama, bagian ibadah, kewajiban. Sama halnya kita sholat. Ya, tujuannya bukan sekedar yakni bahwa dengan sholat kita ingin yakni terpelihara dari kemaksiatan, saya bukan, tapi intinya ini ibadah. Ya, ibadah. Walaupun boleh tidak niat menasihati umat agar kita ini menampakkan kecemburuan kita kepada agama, boleh. Namun itu hanya pengikut saja niat itu. Atau niat menasihati umat agar tidak turun adab. Sebagaimana adab-adab turun karena sebab maksiat. Wabil khusus kesyirikan. Maka boleh, niat itu boleh. Agar kita terhindar dari adab itu boleh. Tapi itu bukan niat utama. Niat utama itu adalah kita dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah. Murni kita dalam rangka untuk mengharap wajah Allah. Wa qad yakunul hamilu alaihi al-khawfa minal uqubat. Dan terkadang menasihati umat ini yakni dasar pendorongnya adalah takut kepada hukuman Allah. Itu boleh, namun dasarnya itu berjemaah dijadikan sebagai pengikut saja, bukan niat utama. Maka niat kita berpuasa contohnya jemaah ya. Boleh enggak puasa ini niatnya juga sehat? Boleh. Orang juga puasa niatnya diet, boleh, tapi itu diet sehat dengan puasa sehat itu niat yang diikutkan kepada niat yang paling dasar. Bersilaturahmi, boleh enggak niatnya untuk supaya gampang rezekinya? Boleh. Tapi itu niat bukan niat utama, tapi niat pengikut kepada niat dasar, yaitu berharap wajah Allah atau ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah-ibadah lainnya. Ya. Maka dalam sebuah kaidah dikatakan ya, yugtafaru fil maqasidit tabi'iyyah ma la yugtafaru fil maqasidil asriyati al asasiyah. Apa artinya? Dimaafkan, yakni dibolehkan ya di dalam niat atau tujuan-tujuan dunia asal sebagai tabi'iyah, sebagai pengikut. Ya. Namun ma la yugtafaru fil maqasidil asriyatil asasiyah, yang mana tidak dibolehkan, tidak dimaafkan dalam kaidah dalam tujuan niat yang merupakan asas. Jadi asasi dasari niat karena Allah ibadah, lalu boleh ikutkan dunia. Ya, seperti misalnya silaturahim, karena memang Allah menjanjikan man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsalahu fi asrihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali kekerabatan, yang berbuat baik kepada kerabat dengan membantu, menolong, mengucap salam, ya. Jadi tidak berziarah saja maksud silaturahim itu jemaah. Silah itu kan menyambung, ya. Rahim yakni yang memiliki hubungan rahim kerabat. Ya, menyambung yakni dengan memberikan kebaikan-kebaikan, baik dengan menanyakan kabar, ini sudah termasuk silaturahim. Maka rugi sekali kita sekarang hidup di zaman teknologi berupa alat-alat komunikasi yang canggih ya, HP dan yang semisal, tapi tidak digunakan untuk bersilaturahim. Menanyakan kabar saudara kita, paman kita, kerabat-kerabat kita, itu termasuk bentuk silaturahim yang berpahala itu tadi. Dipanjangkan umur dan dilapangkan, bukan diberi rizki. Wa yubsata, yakni dilapangkan rizkinya. Nah ini boleh, tapi jangan jadikan dasar. Hatta sekolah agama menuntut ilmu syariat misalnya, menuntut ilmu syar'i, tujuannya untuk supaya dapat ijazah, ya, atau tujuannya untuk nanti kerja, ya, dari hasil sekolah tadi, sekolah agama. Kalau sekolah umum sudah nggak dibahas. Ini sekolah agama ini, mempelajari ilmu Allah, ilmu kalam Allah, ilmu Rasul, ilmu syariat. Boleh, tujuan itu boleh, tapi itu hanya pengikut dan tidak boleh jadikan sebagai niat dasar para jemaah. Maka dalam kaidah umum pun ya, dalam kaidah umum boleh-boleh saja hal yang menjadi pengikut yang pada saat menjadi dasar secara terpisah, secara bukan pengikut itu diharamkan. Ya, contoh jemaah, jual beli janin, hewan janin, jual beli janin haram karena dia gharar. Tidak jelas jenis kelamin, tidak jelas umur, tidak jelas sehat tidaknya, tidak jelas, maka haram. Misalnya ada orang jual janin kambing 500.000, haram. Tapi kalau menjual janin sebagai pengikut terhadap
dasarnya secara terpisah yaitu induknya yang sedang hamil, maka boleh. Walaupun dibedakan harga janin. Misalnya kambing yang tidak bunting itu 1 juta misalnya. Cuman karena ada janinnya dihargai 500.000, berarti 1,5 juta. Karena sebab hamil. Boleh karena yang dijual bukan janinnya, tapi apanya? Induknya. Maka ini boleh. Asuransi haram. Tapi kalau jadi pengikut menjadi boleh. Misalnya kita beli tiket, namun di situ ada asuransinya. Maka nggak masalah karena nggak bisa dipisah. Misalnya kita beli tiket yang nggak ada asuransi, nggak ada zaman sekarang. Semua tiket-tiket ada asuransinya. Oleh karenanya asuransi ini menjadi halal. Karena sebab pengikut jemaah. Ziarah kubur. Kalau langsung ke kuburan tertentu dengan safar nggak boleh. Tapi kalau safar tujuan lain. Lalu kebetulan ngikut juga di situ. Kebetulan juga di situ ada kuburan tertentu. Lalu kita ziarah nggak masalah. Karena niatnya bukan sengaja safar dalam rangka ziarah kubur. Tapi tujuannya silaturahim. Tujuannya ke Masjid Nabawi. Boleh. Safar tujuan ke Masjid Nabawi boleh. Tapi safar dari Indonesia tujuan ke kuburan Rasulullah nggak boleh. Tapi kalau ke ziarah ke Masjid Nabawi, nah di Masjid Nabawi ada kuburan Rasul, maka ziarah. Itu pun tidak terus-terusan jemaah. Tidak setiap masuk Masjid Nabawi ziarah kubur Nabi. Tidak, karena itu tidak ada contoh dari para salafus saleh. Cukup ziarah sekali saja, ucap salam kepada Rasul SAW. Para sahabat tiap hari ke Masjid Nabawi, enggak ada yang tiap masuk masjid. Tiap masuk masjid ziarah ke kubur Nabi. Ya, jadi sesuatu yang menjadi pengikut itu boleh, yang pada saat dia bukan pengikut tidak diperbolehkan. Ya. Termasuk dalam faedah ketika kita memberi nasihat ini. Taib. Lalu mana tadi? Wa qad yakunu hamilu alaihi an yatakhallaqa bi al-akhlaqil fadilah. Dan terkadang orang menasihati umat, ya, menasihati saudaranya ini, ada yang menjadi pendorongnya itu karena ingin dianggap sebagai orang yang berakhlak. Pendorongnya itu. Ini pendorongnya itu adalah agar ingin memiliki akhlak yang mulia dengan sebab menasihati. Karena nasihat adalah orang yang baik kan. Orang kalau menasihati kan dianggap orang baik. Nah seperti itu. Itu semua atau asbab yang lain banyak sekali. Ya. Banyak sekali dari sebab-sebab. Lakin haula'i yansahuna lil ummah ta'atan lillah. Namun ahli sunnah wal jamaah dalam menasihati umat adalah bagian ketaatan kepada Allah wa tadayyunan lahu, dan bagian dari beragama kepada Allah. Kenapa? Liqaulir Rasul. Karena sabda Rasulullah, perintah Rasulullah SAW fi hadis Tamim bin Ibni Aus Ad-Dari. Karena sebab sabda Nabi sebagaimana dalam hadis Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari ini seorang mantan Nasrani jemaah. Yang dikenal beliau ini sahabat yang sudah melihat Dajjal. Jadi beliau ini sudah melihat Dajjal yang sedang dirantai di salah satu pulau. Ya. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Hadis yang Tamim Ad-Dari melihat Dajjal. Berarti Dajjal itu sudah ada. Maka kalau Dajjal itu di akhir zaman nanti bukan berarti Dajjal diciptakan, bukan. Dajjalnya sudah ada. Ya. Dan mungkin disebut nanti itu keluarnya Dajjal atau lepasnya Dajjal. Karena terus dirantai sampai nanti pada waktunya atas izin Allah nanti akan lepas dia. Maka kita istilahkan keluarnya Dajjal. Ya. Kalau Nabi Isa bagaimana? Turun Nabi Isa. Karena sekarang masih di langit, nanti turun. Dan turunnya di Suriah, di Damaskus, di masjid, ya, di menara masjid, salah satu masjid di Damaskus, Masjid Jami'. Dan ini merupakan berita-berita gaib yang wajib kita imani para jemaah. Taib. Bahasan kita bukan itu, tapi Tamim Ad-Dari meriwayatkan hadis yang lain, yaitu hadis yang terkenal kata Nabi, ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Nah, diulang oleh Nabi, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, qalu liman ya Rasulullah?
Bagi siapa nasihat agama ini wahai Rasulullah? Maka Nabi menyebutkan pertama lillahi, nasihat bagi Allah. Jadi nasihat itu maknanya luas ya. Bukan seperti kita nasihat itu seolah memberi pelajaran ya. Bukan itu makna nasihat. Tapi nasihat itu para jemaah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, apalagi nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasul, kepada kitab, ini lain-lain maknanya. Ya, kita baca dulu hadisnya. Pertama nasihat kepada Allah kata Nabi. Yang kedua wali kitabihi. Nasihat itu kepada kitabnya Allah Al-Qur'an. Yang ketiga wali rasulihi, nasihat ini agama ini nasihat bagi rasulnya. Yang ke berapa? Allah, kitab, rasul. 4 wali a'immatil muslimin, dan para pemimpin penguasa kaum muslimin. Yang kelima wa ammatihim, dan kepada ammah rakyat, umat maksudnya rakyat ya, dari kaum muslimin. Nah, maka nasihat untuk Allah seperti apa maknanya? Nasihat agama ini nasihat bagi Allah maknanya para jemaah mentauhidkan Allah. Ya, itu makna nasihat. Berarti orang yang tidak bertauhid berarti tidak menjalankan nasihat agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Fa nasihatu lillahi sidqut talabi fil wusuli ilaih." Nasihat bagi Allah yakni dengan sidqut talabi fil wusuli ilaihi. Yaitu dengan kejujuran dalam beribadah dalam rangka mencari jalan agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah agar sampai kepada Allah itu dengan ibadah dan dengan ketaatan para jemaah. Itulah maksud dari firman Allah di dalam surah Al-Maidah tentang tawassul. Jadi yang salah dipahami atau yang disalahpahami oleh orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, di mana tawassul atau wasilah dalam surah Al-Maidah itu dipahami yakni berdoa kepada Allah melalui yakni minta wasilahnya orang-orang yang telah meninggal dari kalangan wali-wali dan orang-orang soleh. Itu keliru. Allah berfirman, nah inilah makanya pentingnya memahami Quran dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, karena kita tahu itu dari pemahaman para salaf, karena yang menafsirkan Ibnu Abbas, para salafus saleh ayat itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah supaya sampai kepada Allah itu al-wasilah, carilah wasilah. Dipahami oleh orang sufi yang ini bukan merujuk kepada tafsiran para salafus saleh, itu yang dipahami. Meminta kepada Allah melalui orang telah mati dari kalangan para nabi, para rasul. Tawassul kepada wali. Itu yang dipahami. Sehingga datang ke kubur-kubur pun, kubur orang soleh tujuannya untuk bertawassul. Dasarnya ayat itu para jemaah. Maka ini keliru. Karena menurut para salafus saleh tafsiran dari ayat itu apa? Maksudnya ay taqarrabu ilaihi. Taqarrabu ilaihi. Bertaqarrublah kepada Allah, maksud wasilah itu. Taqarrublah kepada Allah bi ta'atihi, dengan ketaatan kepadanya. Wal amali bima yurdihi, dan dengan beramal yang diridhai Allah. Maka tawassul itu dengan amal, dengan taat. Dengan bertauhid, dengan menjalankan sunnah, dengan beribadah, dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Bukan dengan ibadah bid'ah. Justru dengan kebid'ahan seorang bukan akan sampai kepada Allah, tapi justru akan semakin jauh dengan Allah. Yani akan nyasar bukan kepada jurusan yang ditujunya. Ya, demikian kalau salah alamat jemaah. Jadi tidak akan sampai justru kepada Allah dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan. Dan banyak salah kaprah di masyarakat seperti ini. Contoh para jemaah. Masyarakat awam tidak mengetahui yang namanya wali, kecuali wali itu adalah yang kuburannya dibangun, yang ada kelambunya. Itulah wali. Enggak paham mereka wali, hakikat wali, padahal menurut Allah dalam Quran, wali itu siapa? Orang yang bertauhid. Jadi wali itu harus al-muwahhid, bukan ahli syirik. Dan wali itu pastinya harus menjalankan sunnah Nabi SAW, bukan melakukan bid'ah. Maka ahli sunnah wal jamaah itulah walinya Allah.
Karena mereka yang mentaati Allah. Bukankah Allah telah berfirman kepada nabinya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan Muhammad kepada manusia, kalau benar mereka cinta Allah, maka ikuti sunnahnya, ikuti sunnah nabinya, ikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ganjarannya? Ada dua. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dia. Siapa yang dicintai Allah? Wali Allah. Jadi wali Allah itu pada yang paling dasar, sangat mendasar, ittiba kepada Nabi. Maka kalau ada orang tidak berjenggotan, bukan waliullah yang hakiki. Karena waliullah di antara dohirnya selalu berjenggot. Karena Rasul berjenggot, karena Rasul merintahkan berjenggot. Nek nak tumbuh ya apa-apa, ndak harus pakai kemiri barang. Sing penting itu, kan wali Allah kalau mencukur jenggot ini maksiat. Nggak mungkin. Jadi harus seperti itu para jamaah wali Allah. Ya. Makanya Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, yang namanya wali Allah itu mereka yang tidak takut, mereka tidak sedih selamanya. Dan mereka adalah cirinya orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau ada ahli syirik, ya, suka berbuat syirik, pengagung kubur-kubur, keramat-keramat, kan kuburan-kuburan, maka itu bukan wali. Ya. Bahkan ciri-ciri wali Allah itu kuburannya enggak dibangun. Karena mereka telah wanti-wanti umatnya, telah mewanti-wanti kaum muslimin agar jangan membangun kuburan, jangan mengagung-agungkan kuburan. Lihat kuburan-kuburan ahli sunnah. Lihat kuburan para sahabat. Itu wali Allah sejati itu para sahabat itu. Lihat di Madinah. Tidak ada yang dibangun. Ya, seperti yang banyak kita saksikan. Namun masyarakat awam wali itu ya begitu. Wali adalah yang kuburannya dibangun. Berarti kuburan wali. Bahkan yang paling mengenaskan lagi sekarang ini ada wali yang kalau gila itu dianggap wali. Allah berfirman para jamaah di dalam Quran dan juga Rasul menyebutkan bahwa, perhatikan ini, kan sekarang ini katanya kalau sudah mencapai tingkat kewalian, tingkat hakikat itu sudah lepas, sudah gugur ibadah. Sudah tidak beribadah. Justru di dalam Islam, orang yang boleh lepas gugur dari syariat kewajiban itu apabila gila. Apabila gila baru boleh untuk tidak sholat, tidak puasa, tidak zikir. Boleh. Makanya antum nek wis mulai malas ibadah, tinggal gila, beres perkara. Tinggal gila, halas. Kalau gila antum tidak sholat. Bahkan sampai mereka meyakini yang namanya wali, itu kalaupun berbuat maksiat, maksiat itu bagi kita awam. Kalau bagi wali itu sudah bukan maksiat lagi. Kalau wali berzina nggak masalah karena wali. Nah, ini musibah ya, dan itu kenyataan masyarakat kita. Ya. Jadi suka terbalik. Supaya Semeru tidak meletus, kalau di masyarakat apa? Justru sembelih untuk mbahnya di yang Semeru itu supaya disembelih, persembahkan sembelihan. Justru itu kewali, itu mengundang meletusnya Gunung Semeru. Kesyirikan ini jemaah, dosa yang paling besar. Maka kalaupun lebih mengundang adab, adab itu adalah apabila kesyirikan. Ya, kalau masalah musik, penyanyi biduan, zina, itu kecil dibandingkan dosa syirik kepada Allah. Maka yang paling mengundang azab, entah gunung meletus, entah itu gempa, entah itu apapun dia musibah-musibah, yang paling mengundang azab tersebut adalah apa? Kesyirikan kepada Allah yang justru jarang dilarang atau jarang amar ma'ruf nahi munkar dalam urusan kesyirikan. Jarang yang melarang kesyirikan jemaah. Bahkan justru mereka yang suka melarang-larang berzina, melarang mabuk, menghancur-hancurkan tempat maksiat, itu justru kalau kesyirikan malah tidak disentuh, bahkan justru dibiarkan. Dulu di Jakarta kasus kuburan Mbah Priuk. Ya harusnya dipindahkan, malah dijaga ketat. Kuburan Mbah Priuk di Jakarta dulu. Ya. Ini salah satu contoh. Maka lebih dibutuhkan kita mengkaji akidah dan tauhid ini secara detail sekarang jemaah. Secara terperinci. Kalau bisa antum mengkaji kitab-kitab tauhid, kitab akidah itu lebih terstruktur sekarang ini. Ya, dirunut kitab-kitab dari dasar terus naik. Demikian, ya. Karena umat sangat jauh sekali dari pemahaman yang benar tentang akidah dan tauhid mereka. Lanjut. Wa an-nasihatu lirrasul,
Dan nasihat kepada Rasul, apa maksudnya? Yani sidqul ittiba'i lahu. Yani jujur dalam berittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pilih-pilih. Yang enak ya diikuti, yang tidak enak ditinggalkan. Ya. Termasuk lahir batinnya jemaah. Kalau lahir itu maksudnya amalan-amalan yang lahir. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu kalau beramal itu selalu melihat mana dasar dari amalan Rasulullah. Mesti ada dalil yang dijelaskan oleh para ulama, mesti itu. Tidak mungkin para ulama tidak menyampaikan hadis-hadis Rasul berkaitan tentang amaliyah Rasul, tentang akidah Rasul, sudah disampaikan. Ya. Oleh karenanya hakikat ittiba kepada Rasul dalam beribadah khususnya, yaitu sebagaimana sudah sering kita sampaikan, ittiba dalam 6 hal dalam ibadah. Dalam sebabnya ibadah, dalam waktunya ibadah, dalam masalah tempat ibadah, dalam masalah jenisnya ibadah, dalam masalah bilangannya ibadah, dan dalam masalah kaifiatnya ibadah. Kadang-kadang orang-orang di antara kalangan orang-orang awam atau para pelaku bidah itu mereka mengkhususkan waktu ibadah, namun dalilnya dalil umum dalam ibadah itu. Mengkhususkan bilangan-bilangan dalam ibadah, tapi dalilnya dalil umum. Mengkhususkan baca Yasin malam Jumat, kalau dalil keutamaan baca Quran ya salah. Mengkhususkan baca Yasin malam Jumat, kalau dalilnya keutamaan baca Quran secara umum ya keliru. Tapi yang kita butuhkan mengkhususkan suratnya Yasin, malamnya malam Jumat. Kalau dibilang harus 70 kali, bilangannya juga. Caranya lebih khusus lagi, minta dalil. Jadi ada 4 berarti. Minta dalil bilangannya Yasin harus 70 kali, minta dalil malamnya harus malam Jumat, minta dalil caranya harus bareng-bareng, rame-rame dan semisal. Lalu apa lagi? Misalnya waktu, ya. Demikian para jemaah. Maka 6 hal ini wajib untuk ittiba dalam beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh zakat fitrah saja, itu yang gampang sekali. Zakat fitrah, Nabi tegas dalam hadis ta'am. Nah, kalau diganti duit, padahal di zaman Rasul sudah ada duit, jemaah. Sudah ada duit di zaman Rasulullah. Dirham dan dinar, emas dan perak duitnya. Yang mana kalau dinar dirham itu tidak akan terkena inflasi, karena standar sampai sekarang. Harga kambing di zaman Rasul, jemaah, sampai sekarang itu standar segitu. Karena Rasul, di zaman Rasul kambing itu sekitar 1 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Sekitar kalau emas segram 500 berarti sekitar 2 juta lebih sedikit. Dan sekarang pun harga kambing sekian. Di Arab Saudi, di Arab sana harga kambing sekian. Normal. Dari zaman Rasul segitu harga kambing. Ya. Yang menarik lagi Rasul bayar bekam. Bayar bekam jemaah itu 1 dinar. Piro berarti? Seekor kambing. Ada enggak sekarang yang bayar? Maka Rasul itu keren. Ya. Enggak bakhil gitu jemaah. Ini urusan kesehatan loh jemaah. Makanya kasihan sekarang saudara kita yang membekam itu kasihlah yang banyak. Ya. Tapi boleh enggak profesi berbekam jemaah? Sebaiknya tidak. Kalau ada pekerjaan lain afdal. Karena Nabi mengatakan ujratul hajjam khabis. Ya. Jadi upah bekam itu kotor. Tapi bukan haram. Tidak setiap yang dihukumi khabis kotor itu haram, tidak. Maksudnya kurang afdal saja, kurang baik. Kalau ada pekerjaan lain. Tapi kalau memang ahli ngebekam ya sudah. Nah, cuman yang dibekam tolonglah, jangan murah. Bahkan ada yang, ya akhirnya sekarang bekam pakai alat. Belum ada beli kapas, beli apa. Dibayar 20.000 jemaah. Ente, tuku kapas itu ente, tuku. Bayar yang mahal. Rasul 1 dinar loh jemaah. Imam Ahmad mengamalkan hadis ini. Beliau panggil tukang bekam dan beliau membayar 1 dinar dalam rangka ittiba kepada Rasul. Imam Ahmad bin Hanbal. Karena ittiba kepada Rasul saja. Coba siapa yang berani sekarang ittiba kepada Rasul bayar tukang bekam 1 dinar. Jadi 4 gram 1/4 emas. Oh enggak, ono berat Ustaz, ini sunnahnya yang berat ini. Iya. Yang gampang poligami memang sunnah itu. Nek bayar bekam 4 gram 1/4 emas berat. Tapi ini dengan poligami mantap. Memang banyak sunnah-sunnah yang enak, enteng, enak. Contoh kailulah, tidur siang. Oh itu sunnah. Itu ibadah jemaah.
Ada loh ibadah tidur berpahala. Apa itu? Qailulah, tidur siang ba'da duhur. Ada khilaf ulama antara belum duhur atau setelah duhur. Namun yang roji, sebagaimana dalil dari para sahabat, mereka terbiasa makan siang itu pada Jumat, plus tidur siang itu pada sholat Jumat. Nah, itu sunnah-sunnah yang mengagumkan. Insya Allah nanti saya buat tulisan, sunnah-sunnah yang gampang. Dan mengenakan. Oh, Masya Allah. Qailullah ya. Poligami dan yang lain-lain. Baik. Sekarang musim para ustadz nikah lagi. Barangkali antum kepingin juga nggak masalah ya kawan. Namun syaratnya ya jangan coba-coba tentunya. Karena memang Allah sendiri melarang poligami. Oh, ibu-ibu senang. Allah melarang poligami. Ibu-ibu senang dengar ini ya tak? Judulnya sudah senang. Allah melarang poligami bagi yang khawatir apa kawan? Hah? Bagi yang khawatir tidak sanggup berbuat adil. Allah larang. Kata Allah apa? Fawahidatan. Maka satu saja kata Allah. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Tapi kalau kalian khawatir, takut tidak berbuat adil, maka kata Allah berapa? Satu. Jadi Allah memerintahnya nikah satu saja. Atau budak-budak yang halal. Nah, jadi poligami itu kalau memang dikhawatirin itu nggak boleh. Baik, sudahlah nanti kalau poligami ini tidak balik-balik nanti. Di grup paling ramai kalau ngomong poligami, tapi tidak ada yang berani satupun. Iya, ngomong tok rata-rata. Oh, iya. Makanya kemarin Ustaz Firanda kayaknya menunjukkan keberaniannya. Soalnya sebelumnya beliau juga larang-larang. Cok, jangan katanya. Jangan. Saya sendiri mau dipentung istri, karena gitu. Setelah itu nikah di Aceh. Ya, semoga Allah memberkahi beliau. Ya, kayaknya dadakan itu kayaknya. Baik. Mohon maaf Bu ya, ibu-ibu ada di sini? Banyak. Baik. Fa an-nasihatu mana tadi? Wa yastalzimu dzalika adzawda an dinillahi azza wajal. Yani jujur dalam ittiba kepada sunnah Rasul itu yang berkonsekuensi membela agama Allah yang dibawa oleh Rasul alladzi jaa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk agama ini nasihat bagi Rasul, yaitu apa kawan? Yaitu dengan jujur dalam mengikuti Rasul yang itu berkonsekuensi membela agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bentuk pembelaan sekarang kita apa Jawa? Mendakwahkan sunnah kepada masyarakat dan melarang masyarakat dari berbuat bid'ah, karena itu bentuk penjagaan kepada agama Rasul. Fa yansahu lil Quran, maka apa nasihat terhadap Quran maksudnya? Nasihat untuk Quran agama ini. Maksudnya apa? Bibayani anahu kalamullah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu dengan menjelaskan bahwa Quran itu kalamnya Allah. Apa ada orang yang mengatakan Quran bukan kalamullah? Lu banyak. Justru muncul perkataan Quran kalam Allah bukan makhluk, karena ada yang meyakini bahwa Quran itu makhluk bukan kalam Allah. Siapa mereka? Tentu orang yang mengingkari sifat-sifat Allah dari kalangan kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah. Karena kalau dikatakan Quran kalam Allah berarti mereka menetapkan kalam Allah, padahal mereka mengingkari kalam Allah. Bahkan para jamaah, manusia yang pertama kali sesat dalam poin sifat Allah itu mengingkari kalam Allah ini. Kalamnya Allah yang diingkari. Sifat yang diingkari pertama kali adalah sifat kalam. Siapa yang mengingkari pertama kali di antara manusia di muka bumi ini? Yaitu seseorang yang bernama Al-Ja'ad bin Dirham, guru dari Jaham bin Safwan. Jadi sebenarnya Jaham bin Safwan ini bergurunya kepada Al-Ja'ad bin Dirham. Cuma lebih populer Jaham bin Safwan. Sehingga ajaran pengingkaran sifat dinisbatkan kepada dia, Jahmiyah. Bukan Ja'diyah. Harusnya kan si Ja'diyah ini, Ja'ad nih. Tapi kenapa kepada muridnya Jaham bin Safwan? Karena si Jaham bin Safwan ini lebih pandai dalam beretorika. Mengatur, mengolah kata, pandai berdebat. Sehingga lebih mudah dalam menyebarkan kesesatan dengan pandainya berkata-kata. Maka hati-hati jemaah. Di antara ciri ahli bid'ah, di antara ciri mereka itu sangat pandai beretorika. Ya. Maka antum kalau mendengarkan kajian dari ustadz ahli sunnah yang kadang-kadang retorikanya kurang mantap dibandingkan dengan yang ahli bid'ah, sabar. Karena yang disampaikan ustadz sunnah ini walaupun mungkin kurang enak penyampaiannya, tapi yang disampaikan ilmu. Daripada retorika mantap, bagus, bikin baper, tapi yang disampaikan sesat. Ya, kan begitu jemaah. Kalau penceramah ahli bid'ah itu biasanya bikin baper, bikin sedih, atau lucu, ketawa dari awal sampai akhir, itu semuanya
lucu, ketawa terus. Ya, karena memang melawak isinya, kosong dari ilmu. Adapun ahli sunnah, ilmu, untaian ilmu ini disampaikan, untaian kalam para ulama ini disampaikan. Taib. Jadi wajib meyakini Quran kalam Allah wa annahu munazzalun ghairu makhluqin, dan Al-Quran diturunkan bukan makhluk. Keimanan ahli sunnah terhadap Quran ini 5 poin para jemaah. Tolong hafalkan. Keimanan sikap ahli sunnah kepada Quran 5. 1. Al-Quran kalamullah. 1. Yang kedua, munazzalun, diturunkan. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Banyak ayatnya Quran itu diturunkan. Kalau diturunkan berarti yang menurunkan Allah, berarti Allahnya di mana? Di atas. Terus yang ketiga, ghairu makhluqin, bukan makhluk. Apa harus ngomong bukan makhluk? Wajib. Karena telah muncul kesesatan di awal Islam, ya, yaitu Quran adalah makhluk. Seperti kalamnya Jahmiyah. Bahkan dengan sebab itulah banyak ulama yang dibunuh. Banyak ulama yang dipenjara demi membela perkataan pernyataan akidah Quran adalah bukan makhluk. Quran adalah kalamullah. Di antaranya Imam Ahmad berjemaah sampai harus dipenjara. Karena Imam Ahmad tidak mau mengambil dua jalan penyelamat saat itu. Jalan penyelamat pertama itu dengan kita mengatakan kata-kata kufur Quran makhluk demi membela mempertahankan nyawa karena sebab terpaksa. Jadi banyak ulama yang mengatakan itu walaupun hatinya tidak. Tapi mengatakan itu insya Allah dimaafkan oleh Allah karena nyawa taruhannya. Sebagaimana Ammar bin Yasir dibolehkan mencaci maki Rasul dalam rangka menyelamatkan nyawanya dari pembunuhan orang-orang musyrikin. Maka Ammar bin Yasir mencaci maki Rasul. Namun setelah itu beliau menangis datang kepada Rasul SAW. Namun Rasul bertanya, kaifa tajidu qalbak, bagaimana hatimu? Kata Ammar, tidak masalah ya Rasul, hati saya tetap iman. Hanya mulut ya Rasul, karena saya tidak tahan. Maka kata Nabi, in adu fa'ud. Kalau mereka mengulangi, menyuruhmu untuk mencaci maki saya, caci maki lagi saya, tidak apa-apa kata Nabi. Karena Nabi telah mendapatkan firman Allah tentang Ammar bin Yasir. Jadi Allah langsung menjawab tentang perbuatan Ammar bin Yasir ini, boleh tidak mengucapkan kata-kata kufur karena terpaksa. Maka Allah pun mengatakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa kata Allah dan hatinya tentram tumaninah dalam iman. Ayat ini berkaitan Ammar bin Yasir. Itulah yang disebut taqiyah, jemaah. Jadi taqiyah itu dalam Islam ada untuk menyelamatkan nyawa dari gangguan orang kafir, pura-pura mengucapkan kata-kata kufur, pura-pura. Itu taqiyah boleh. Hanya untuk orang kafir, bukan taqiyah sesama muslim. Apa alasannya kalau sama muslim? Beda dengan taqiyahnya orang Syiah, ya. Dan juga kalau dalam Islam taqiyah itu dalam rangka keringanan. Kalau Syiah taqiyah itu dasar agama. Bahkan tidak ada agama bagi yang tidak bertaqiyah kata Syiah. Kalau kita enggak, itu keringanan, mau diambil silahkan. Mau diambil silahkan. Bertakiyah, tapi tidak pun mau ngambil jalan mati, boleh tidak? Boleh, silahkan jemaah. Itu bebas. Cuman barangkali antum yang jomblo belum kawin kan eman. Jangan ngulun ambil rukhsah dulu. Tidak masalah. Ya, pengen hidup dulu masih lama, enggak apa-apa. Ucapkan kata-kata kufur kalau dipaksa. Dan yang memaksanya harus betul-betul. Memaksa memang betul-betul mampu untuk mengeksekusi jemaah. Bukan hanya ancaman gitu. Kalau cuma diancam ya jangan. Cuma diancam toh. Terus betul-betul merusak kepada nyawa, tubuh. Misalnya akan cacat tubuh. Atau hilangnya nyawa. Atau harta misalnya. Maka itu termasuk bentuk ancaman. Kalau yang ngancam anak kecil. Masuk taqiyah kepada anak kecil jemaah. Oh ya ucapkan kata kufur. Kalau enggak tembak. Yang nembak senapan angin. Atau senapan air. Yang mau nembaknya senapan air jemaah. Boleh enggak mengambil rukhsah? Enggak boleh. Tapi kalau celurit sudah di sini, lalu suruh, celurit sudah di sini jemaah. Oh ya harus. Boleh mengambil taqiyah. Jelas ya? Taib. Maka Imam Ahmad enggak mengambil yang ini. Tidak pula mengambil jalan dengan tauriyah istilahnya. Yani menyamarkan perkataan.
Imam Ahmad tidak mau itu. Namun ulama lain banyak juga ngambil dengan cara itu. Ini ketika ditanya, kamu Quran makhluk atau bukan? Quran makhluk atau kalamullah? Makhluk atau bukan? Nah, orang ini ngomong gini kepada jarinya. Quran, Injil, Zabur, ini nih makhluk. Jadi yang maksud makhluk jarinya, bukan Qurannya. Maka dia ngomong begini, Quran, Injil, Zabur, Taurat, semua ini nih makhluk. Oh mantap, bagus, selamat kamu. Padahal maksud makhluk apanya? Jarinya makhluk, bukan Qurannya. Maka ini ngambil jalan yang ini ada. Imam Syafi'i juga pernah seperti itu ditanya. Kamu, Quran makhluk bukan? Saya, iya kamu, saya makhluk. Maksudnya dianya yang makhluk. Tapi yang nanya disangkanya Quran makhluk, mantap, selamat. Nah ada dua jalan ini, cara ngambil selamat. Imam Ahmad nggak mau jemaah. Lalu bagaimana nasib umat nanti kalau semuanya ulama mengambil sikap itu? Imam Ahmad tidak mau. Quran kalamullah walaysa bimakhluk. Quran kalamullah bukan makhluk kata Imam Ahmad. Di penjara beliau. Dipenjarakan. Sampai pergantian 3 khalifah. Ya, di zaman Khalifah Bani Umayyah. Baik, ala kulli hal para jemaah, wajib kita mengamini Quran adalah pertama apa? 5 asas ya. Pertama apa? Kalamullah. Yang kedua, munazzalun. Ketiga, ghair makhluk. Mana dalil kalau Quran bukan makhluk? Dalam hadis. Nabi berlindung kepada Allah, perhatikan. Kata Nabi, man nazala manzilan, siapa yang singgah di sebuah tempat sepi, angker, atau tempat yang kita baru singgah di situ, ya. Maka jangan lupa jemaah. Faqala, lalu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah, dengan kalam Allah yang sempurna dari kejahatan yang diciptakan. Maka kata Nabi, kalau orang baca ini, lam yadurahu syai' hatta yarhala min manzilihi dzalik, maka tidak ada yang membahayakan dia sampai dia tinggalkan tempat itu. Inilah cara-cara ahlu sunnah, cara-cara Islam, cara-cara ahli tauhid dalam kita berlindung kalau singgah di tempat yang angker atau dianggap yang membahayakan. Bukan seperti kebanyakan orang sekarang. Lewat di suatu tempat, hutankah, belantara atau apa, dia ngomongnya apa? Permisi, mbah, putumu lewat mbah. Sopo mbah nang kono iki? Ojo ganggu mbah sing bau reksa kene, sopo? Ini baca a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Wallahi ya ikhwan, Allah jaga pelihara. Jadi jangan takut antum lewat kemanapun, baca ini. Nah, Nabi di situ berlindung kepada siapa? A'udzu bi kalimat maksud kalam. Berlindung dengan kalam Allah. Kalau kalam Allah makhluk, kalau kalam Allah itu makhluk, berarti Nabi berlindung kepada makhluk. Berarti Nabi berbuat syirik. Maka kalam Allah bukan makhluk berdasarkan hadis ini. Yang ke berapa jemaah? Yang ketiga ya. Yang keempat, minhu bada'a. Al-Quran itu dari Allah bermula. Walaupun Quran dinisbatkan kepada Jibril, tidak masalah. Quran kalamnya Jibril. Maksudnya Jibril yang menyampaikan. Walaupun Quran dinisbatkan kepada Muhammad SAW, jadi seolah Quran kalamnya Muhammad, nggak masalah. Karena Muhammad yang menyampaikan Quran. Kan begitu dalam Quran Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Quran itu perkataan Rasul yang mulia, yakni Jibril dan Muhammad. Apakah Quran yakni perkataan Jibril? Bukan. Apakah Quran mana yang perkataan Muhammad? Bukan. Ahli sunnah mengatakan Quran kalamnya Allah. Namun Jibril Muhammad disebut yang mengatakan atau perkataan Jibril Muhammad karena beliau berdua yang menyampaikan dari siapa? Dari Allah. Muhammad menyampaikan dari Jibril dan Jibril dari Allah. Kan begitu. Maka kita wajib katakan yang keempat, minhu bada'a. Dari Allah Quran bermula. Walaupun dinisbatkan kepada Jibril. Tapi Jibril mendengar dari Allah. Berarti yang berfirman pertama kali siapa? Allah. Jadi Quran kalam Allah itu ikhwan, huruf-hurufnya, lafad-lafadnya, makna-maknanya. Dan kalam Allah itu masmu'un wa wasautun masmu'. Suara yang didengar oleh kita makhluk. Siapa yang sudah mendengar kalam Allah di muka bumi ini? Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu mendengar. Ya, makanya Nabi Musa ketika mendengar kalam Allah dia kaget, maka dia ingin melihat. Oh, kalau kalamnya sudah kedengaran, nah berarti Allahnya kayak apa ya? Minta. Namun ternyata tidak mungkin Allah dilihat di muka bumi atau di dunia. Hanya kalamnya yang terdengar.
Jelas ya, termasuk Rasul juga mendengar kalam Allah saat Mi'raj atau saat Isra dan Mi'raj. Terakhir yang kelima, wa ilaihi ya'ud, dan Quran itu kepada Allah nanti akan kembali. Kapan itu jemaah? Di akhir zaman. Ya. Jadi ada dua makna. Quran kembali kepada Allah, yakni kembali kepada Allah karena Allah yang berbicara, berarti disifatkannya kembali kepada Allah. Mana yang kedua, yakni di hari kiamat kelak, sebelum menjelang kiamat, sebelum kiamat datang, itu Quran akan kembali kepada Allah, lenyap di muka bumi. Dalam satu malam lenyapnya. Yani Quran yang ada di dada-dada manusia, semuanya orang pagi-pagi bangun, tidur, semua orang manusia sudah tidak hafal lagi. Mau baca, nggak hafal lagi, sudah hilang, semua hafalan hilang. Lalu ketika dia buka-buka lembar, segera mencari mushaf Al-Quran, mushaf sudah kosong semuanya. Maka setelah itu terjadilah nanti kiamat. Nah, tentu yang beriman nanti akan meninggal dunia semuanya. Dan kiamat terjadi kepada makhluk yang paling buruk. Itulah makna yang Quran kembali kepada Allah. Terus. Wa nahu yajibu tasdiqu khabarihi. Dan bahwasanya wajib untuk membenarkan kabar yang ada dalam Al-Quran. Kabar Al-Quran itu ada 3 macam. Kabar Al-Quran ada 3 macam. Taib jemaah. Kandungan Quran, kita runut dulu. Kandungan Quran itu, materi Quran, kandungan Quran itu terbagi 3. 1, berkaitan dengan akidah, tauhid. Yang kedua, berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum. Dan yang ketiga, berkaitan dengan kisah-kisah. Jelas ya, ya? Taib. Nah, membenarkan berita Quran, itu ada 3 macam. Yang pertama, berita tentang alam akhirat. Itu berita tentang adab kubur, tentang neraka, tentang surga, dan apa saja yang terjadi pada hari kiamat. Yang kedua, para jemaah, berita Al-Quran itu berita tentang orang-orang atau umat atau kaum yang akan datang yang belum terjadi. Seperti di Quran tentang Zulkarnain. Itu berita yang di Quran disebutkan. Yang ketiga, berita Quran berkaitan dengan manusia yang hidup di zaman dahulu, termasuk di zaman Rasulullah SAW, tentang kisah nabi-nabi terdahulu bersama umatnya. Nah, itulah berita-berita Al-Quran yang wajib kita benarkan para jemaah. Wamtithalu ahkamihi, dan melakukan hukum, menjalankan hukum-hukumnya. Ya, makanya Al-Quran itu 3 macam. Maka itulah kenapa surah Al-Ikhlas itu disebutkan sebanding dengan sepertiga Quran. Karena tadi jawabannya. Kata Nabi bahwa surah Al-Ikhlas itu ta'dilu thulutsal Quran. Surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Apa sebabnya? Itu tadi. Karena di dalam surah Al-Ikhlas hanya ada satu saja pembahasan, itu akidah atau tauhid. Adapun hukum enggak ada di situ. Kisah-kisah enggak ada di situ. Di surah Al-Ikhlas hanya mengatakan qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua tentang Allah. Maka orang yang telah membaca Al-Ikhlas seolah dia telah memurnikan, telah mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu lambang keikhlasan surah Al-Ikhlas itu. Maka disebut dengan Al-Ikhlas. Berikutnya, wa huwa kadzalika ya'taqiduhu fi nafsihi, dan demikian pula yakni wajib meyakini hal itu dalam hati, ya. Wajib meyakini hal itu dalam hati. Sementara sekarang wa'imatul muslimin, adapun nasihat bagi umat Islam, yakni kullu man wallahu, la a'imah itu bukan umat, artinya a'imah para pemimpin. Wa a'immatul muslimin, dan agama ini nasihat bagi para imam kaum muslimin, yakni kullu man wallahu Allahu amran min umuril muslimin. Ini setiap orang yang Allah jadikan dia pemimpin untuk memimpin, mengurus urusan kaum muslimin. Itu yang dimaksud dengan a'immatul muslimin. Maka tidak ragu lagi ikhwan, presiden kita ini termasuk dia, yakni a'immatul muslimin. Karena yang beliau urusi siapa? Kita. Antum orang kafir apa orang Islam? Mengurusi orang Islam. Makanya ikhwan, negara itu disebut negara Islam. Yang menjadi tolak ukur titik penetapan itu bukan masalah menjalankan syariat atau tidaknya. Tapi syiar-syiar Islam itu tegak di situ dan mayoritas umat Islam ada di situ.
Ya, jadi jangan ragu. Lah sekarang alasan apa negara Indonesia disebut negara kafir? Yang ngomong sebagian muslim, sebagian kafir masih lumayan, ya ini plus-plus. Ya, lumayan daripada Indonesia ini diponis negara kafir. Dari sisi mana? Ya jelas kalau mereka kaum Khawarij mengatakan kafir dari sisi semua pemerintahnya kafir karena tidak melaksanakan hukum Allah, maka kafir. Kalau kafir maka semua yang ada di sekitarnya adalah para pendukung kekafiran. Aparatnya kafir, polisinya kafir karena mereka yang menjaga orang kafir. Rakyatnya pun sama, kafir karena loyal taat kepada orang kafir. Mentaati orang kafir hukumnya kafir. Jadi wis kafir-kafir tok kabeh. Jangankan Indonesia jemaah. Saudi Arabia yang di situ Mekah ada, Madinah ada, Masjidil Haram ada, dikafirkan. Saudi negara taugut. Raja Saudi adalah taugut. Semua askari yang di tentara Saudi taugut semuanya. Negara Saudi dikafirkan, apalagi Indonesia yang ada candi Borobudurnya, yuk tambah dikafirkan oleh mereka. Makanya kita akan tanda negara disebut negara Islam, memang masalah ini khilaf ulama, hanya saja ulama tidak menjadikan barometer itu menjalankan syariat Anda, tapi dilihat ada syiar Islam, ada sholat berjamaah, ada azan, masjid-masjid berkumandang azan, muslimin masyarakatnya banyak. Adapun masalah tidak menjalankan syariat, maka semua orang bisa tidak menjalankan syariat. Hatta kita di keseharian dalam kehidupan kita. Ya ikhwan, antum punya anak 2 bersaudara, lalu antum umur sekitar mungkin anak ini 10 tahun. Antum biarkan anak antum tidur satu ranjang. Antum biarkan anak antum tidur satu ranjang, ini antum berarti tidak menjalankan syariat Islam. Jadi syariat Islam jangan dipahami hukum rajam saja. Jangan dipahami hukum kisos, hukum mati saja, bukan. Syariat Islam mencakup dalam semua urusan-urusan syariat Allah dan Rasulnya, termasuk anak kalau sudah 10 tahun, apa kata Nabi? Pisahkan dari tempat tidurnya. Maka antum yang tidak memisahkan anak antum tidak menjalankan syariat Islam. Istri antum atau istri orang Islam tidak berjilbab, berarti dia tidak menegakkan syariat Islam. Maka keliru. Dan anehnya orang Khawarij apa? Kalau pemerintah yang tidak menjalankan syariat Islam dengan alasan kejahilan dan semisal, mereka kafirkan, tapi giliran mereka sendiri yang tidak menjalankan Islam nggak mau dikafirkan. Banyak mereka, banyak demo nggak sholat, apa ndak merusak syariat Islam itu? Demonstrasi lalu ndak sholat atau merusak, menghancurkan. Itu kan mereka yang kor-kor mengkafir-kafirkan penguasa, mereka demonstrasi. Maka ini tidak fair dalam masalah menghukumi kafir kepada orang yang tidak menjalankan syariat Islam. Adzan dulu. Fadhal adzan dulu, fadhal.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi thumma amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa aimatul muslimina, dan para pemimpin atau imam kaum muslimin, maknanya kullu man walahu Allahu amran min umuril muslimin. Adalah setiap orang atau semua orang yang diserahi kepercayaan oleh Allah untuk menangani urusan kaum muslimin. Ini siapa saja yang Allah jadikan sebagai pemimpin untuk mengurusi kaum muslimin, maka dia adalah imamun fi dzalikal amr, maka dia imam di poin itu. Ya, imam di poin itu, yang imam dalam hal urusan kaum muslimin. Presidenkah, rajakah, dan semisal. Fahunaka imamun amun, maka di sana ada imam yang disebut secara umum, ya, imamun amun ka raisi daulah, seperti pemimpin sebuah negeri. Wa hunaka imamun khas, dan di situ ada juga imam yang khusus, kal amiri, seperti gubernur atau bupati dan semisal. Jadi imam itu ada imamul kubra, ada imamus sughra. Imamatu al-kubra yakni pemimpin sebuah negeri, bangsa yang di situ ada umat, ya, umat Islam. Yang kedua imamatu as-sughra, yaitu imam dalam salat. Nah, itu juga harus ditaati, ya, dalam hal salat. Lalu wa ammatihim, yakni amatal muslimin. Lalu nasihat agama ini bagi ammah. Ammah itu yakni rakyat kaum muslimin, yakni wa hum muttabi'una lil a'immah, itu para pengikut imam. Wa min a'dhami a'immatil muslimin al ulama, dan di antara pemimpin umat Islam ini adalah para ulama. Wan nasihati lil ulama'il muslimin, dan menasihati ulama muslimin dengan cara apa? Nashru mahasinihim. Perhatikan ikhwan, menyebarkan kebaikan mereka. Jadi kita tidak boleh mencela, merendahkan para ulama, karena nanti akan rendah ajaran Islam. Karena kalau rakyat umat Islam sudah tidak percaya dengan ulamanya, nanti akan rusak agama ini para jemaah. Wal kaffu an masawihim, dan kita menahan diri dari aib para ulama. Ya, bukan menutupi, karena itu bukan hak kita sudah. Karena nanti kalau aib ulama dibongkar, dibuka, sehingga akan menimbulkan kerusakan di tengah-tengah umat. Wal hirsu ala isabatihimus shawaba, dan bersungguh-sungguh bersemangat agar yakni mereka para ulama selalu ada di jalan yang benar. Maka kita doakan para ulama jangan dicela, ya, jangan dijelek-jelekan dan seterusnya. Bihaitsu yurshiduhum idza akhtau, yaitu di mana jika mereka salah itu yang mereka dibimbing, ya, dijelaskan. Wa yubayyinu lahumul khata' ala wajhin, dan dijelaskan kesalahan para ulama tersebut, ya, dalam bentuk la yakhdishu karamatahum, tidak melecehkan kemuliaan mereka, wala yahutum min qadrihim, dan tidak yakni melecehkan kedudukan, kehormatan mereka dan kedudukan mereka. Boleh ikhwan, tapi jangan disebar. Sampaikan, maaf. Kalau mungkin seorang ustaz, seorang dai, sampaikan kesalahan. Li'anna takhti'atal ulama al-waji yahutum min qadrihim, karena menyalahkan ulama dengan cara menjatuhkan qadr, martabat mereka itu dororun. Dororun adalah merupakan membahayakan atau bahaya atau kemudaratan ala umumul Islam, bagi Islam secara umum. Li'annal amata, karena yang namanya orang awam, idza ra'aul ulama yudhallilu ba'dhum ba'dha, karena orang awam kalau melihat ulama saling menyesatkan, ulama ini menyesatkan, ulama yang lain menyesatkannya lagi, maka saqatu min a'yunihim, maka tidak lagi berharga di mata mereka. Maka kalau ada urusan tahdir mentahdir, kita sebagai penuntut ilmu lebih baik diam para jemaah. Ya. Baik. Wa qalu, dan mereka akan mengatakan qulu haula raddun mardudun alaihi. Ya. Umat yang akan mengatakan, lah mereka kok saling raddun wa mardudun, saling bantah membantah sesama mereka. Fala nadri minas sawabi ma'ahu, dan kita tidak tahu siapa yang ada di pihak yang benar. Mala fala ya'khuduna biqauli ay wahidin minhum, maka akhirnya katanya sudah, semuanya tinggalkan saja sudah. Jadi akhirnya umat enggak mau lagi untuk mendengar ulama akhirnya. Lakin idza ihtaramal ulama ba'dhum ba'dhan, namun kalau ulama saling menghormati sama sama lain, wasara qul wahidin yurshidu akhahu sirran idza akhta'a, yang mana kalau salah satunya salah disampaikan, dikritik gitu ya, dengan cara sembunyi-sembunyi kalau salah, wa yu'linu linnas, ya, al-qaula sahih,
dan juga menyampaikan kepada manusia perkataannya yang benar, fa inna hadza min a'dhamin nasihati lil ulama'il muslimin. Maka ini di antara bentuk nasihat yang paling agung bagi ulama kaum muslimin. Jelas ya? Makanya kata para ulama bahwa daging ulama itu beracun. Ya, luhumul ulama masmumah. Bahwa daging ulama beracunnya ini kalau ulama digibah. Padahal ulama ahli sunnah, ulama baik-baik. Hanya mungkin jatuh kepada kesalahan. Di antara kita ikhwan yang kadang mungkin semangat-semangat baru ngaji, ketika mendapati kesalahan dari seorang alim, seorang ulama, seorang ustadz barangkali, itu langsung mentahdir, langsung tidak mau ngaji di majelisnya. Padahal kesalahan itu ternyata suatu saat itu masalah yang diperselisihkan barangkali. Namun dia karena kelemahan ilmu, kekurangan ilmu dan semisal, pada itu masalah ijtihadiyah langsung memponis bahwa ulama ini sesat sehingga dia tinggalkan. Ustaz ini keliru, sempat menyimpang. Padahal betul kalau sesat menyimpang dalam masalah manhaj dan akidah, betul. Hatta masalah-masalah ijtihadiyah fiqhiyah, kita tidak boleh berfanatik seperti itu berjamaah kepada guru-guru kita. Ada seorang guru kita mungkin ijtihad di poin fikih ini salah, ya. Lalu yang satu lagi benar. Maka yang salah ini belum tentu ilmunya rendah gitu. Tidak harus ditinggalkan selama dia ahli sunnah, tetap bermajelis. Jadi jangan sampai seperti kita di Surabaya ini khususnya, ya memang ada gejala-gejala seperti itu di antara ikhwan. Ustaz yang satu nggak, kalau ngaji yang menjadi pengikutnya ngikut, giliran ustaz yang lain nggak ngaji di masjid yang sama dia nggak datang. Padahal sama-sama ahli sunnah, sama-sama insya Allah nggak jatuh kepada hal yang sifatnya mengeluarkan dari kesunahannya. Ya, ijtihad yang salah bisa terjadi. Tapi betul kita harus waspada, tidak boleh itu toleran istilahnya ngaji kepada siapapun walaupun dia ahli bid'ah atau yang rusak manhaj dan akidahnya. Tidak boleh. Ya. Terus sekarang juga harus waspada berjamaah, hati-hati. Sekarang ini ada fenomena seorang dai, karena supaya diterima dakwah di masyarakat yang kebanyakan Indonesia bermadzhab Syafi'iyah, maka sang ustadz belajar fikih syafi'i secara mendalam, namun terkadang kebablasan sampai terjatuh akhirnya kepada mengorbankan manhaj bahkan akidahnya. Ya. Demi apa? Demi supaya dakwah bisa diterima oleh kalangan orang Islam Indonesia yang kebanyakan mazhab Syafi'i. Ya. Sehingga akhirnya terjadi kesalahan sang ustaz ini sampai mengabaikan manhaj, mengabaikan prinsip ya di dalam agama. Sehingga jatuh pula akhirnya kepada kebid'ahan dan semisal. Sampai ada yang melegalkan tawasul kepada orang telah mati karena di dalam madhab Syafi'iyah, beberapa pemahaman ulama Syafi'iyah membolehkan tawasul. Nah ini kan yang sudah kita tata dari awal. Nggak ada ulama ahli sunnah mengatakan tawasul dibolehkan kepada orang yang telah meninggal. Namun karena sebab berpegang belajar fikih Syafi'iyah secara mendalam, detail seperti itu, jatuhlah dia kepada kesalahan. Ya, ini salah satu fenomena yang harus kita waspadai. Wa qaulul mu'allif, dikit lagi jemaah ya. Dikit saya minta. Wa qaulul mu'allif lil ummati yashmalul a'immata wal 'amah. Dan perkataan mu'allif bahwa nasihat bagi umat, ini mencakup a'immah, umat yakni para imam dan juga rakyat. Fa ahlus sunnati wal jamaah yadinuna binasihati lil ummah. Maka ahli sunnah wal jamaah beragama, yadinun, yakni menganggap ini berkeyakinan bagian dari agama dengan menasihati umat. Naam, a'immatihim wa amatihim, baik para imam-imam. Nah, jadi nasihati imam-imam itu, para pemimpin, penguasa, presiden, nasihati yang punya akses ke situ, nasihati dengan cara yang hak. Wa amatihim juga menasihati umat, yakni manusia, jamaah atau rakyat secara umum. Wa kana mimma yubayyi'ur Rasul alaihi wasallam ashabahu, dan di antara yang Nabi membaiat para sahabat adalah an-nushu likulli muslim, adalah agar menasihati kepada setiap muslim. Jadi jamaah, nasihat kepada muslim ini bagian daripada agama yang harus kita yakini. Nah, kita kadang-kadang diminta nasihat saja, kadang kita tidak mau. Ada loh orang Islam yang minta nasihat kepada kita, maka itu amanah, antum harus nasihati dia semampu antum. Nasihati. Ya, apa susahnya nasihat? Nasihati. Ya apa yang antum mampu tentunya. Karena di antara hak muslim atau muslim yang lain, kalau diminta nasihat maka harus memberi nasihat. Taib fa idza qala qail ma huwa mizanu nasihat lil ummah? Apabila ada orang bertanya, kata Syekh, apa tolak ukur nasihat bagi umat ini? Apa mizan? Mizan itu tolak ukur nasihat bagi umat.
Maka jawabannya fal mizanu huwa ma asyara ilaihi nabi. Maka tolak ukurnya adalah, perhatikan ikhwan, yakni tolak ukur itu maksudnya gini. Apa alasan kita menasihati saudara kita itu? Bagaimana bentuk kita menasihati saudara kita itu? Apa dasar kita menasihati saudara kita? Apa tujuan kita? Nah, kata Syekh, sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi dalam firman-Nya, dalam sabdanya. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Inilah mizan dalam kita menasihati saudara kita. Apa itu kata Nabi? Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Jadi nasihat itu ini dasarnya jemaah, bukan benci dasarnya. Harus dasarnya cinta. Maka insya Allah orang akan ikhlas karena Allah kalau dasarnya cinta. Kan di antara kita ini ada yang ingin puas menasihati itu. Ingin menjatuhkan gitu. Jangan. Cinta sama dia. Sebagaimana kita sudah dapat hidayah sunnah ini, kita ingin saudari kita pun mendapatkannya. Maka faida amaltan nas bihadil muamalah, maka kalau engkau telah memperlakukan manusia dengan seperti ini perlakuanmu, yakni mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri, fahada huwa tamamun nasihah, maka ini adalah seutama-utama nasihat. Fa qabla an tu'amila sahibaka binu'in minal muamalah, maka fakir. Perhatikan jemaah. Maka sebelum engkau berinteraksi dengan temanmu, dengan saudaramu, dengan berbagai bentuk, apapun bentuk interaksi, jual beli kah, ya, interaksi pertemanan, persahabatan, ini kan umum. Maka fakir, maka berfikirlah kata Syekh. Berfikirlah. Hal tardha an yu'ammilaka syakhsun biha. Pikir, apakah yakni rela, hal tardha, apakah engkau rela? Apakah engkau rela? Engkau suka? Apa engkau juga ridha? Yani seseorang bersikap atau berperilaku kepadamu seperti ini. Pelajari ya. Apakah suka? Fa in kunta la tardha fala tu'amilhu. Kalau engkau enggak rela seperti itu, maka engkau jangan melakukan kepada orang lain seperti itu. Contoh yang ringan ikhwan. Antum suka Anda kalau antum ke toilet, entah toilet masjid, entah toilet umum, ada bekas, ada sisa. Bekas orang nggak disiram, suka nggak antum? Suka. Kalau nggak suka berarti antum jangan berbuat itu. Itu wis. Kalau kita sudah menerapkan ini, maka ini sudah bentuk nasihat kepada umat secara benar. Sekarang apakah antum rela suka berbuat kesyirikan, kebid'ahan? Tentu tidak rela, tidak gitu. Maka demikian pula umat yang lain, apa saudara kita yang lain jangan sampai jatuh kepada hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini tolong dibaca. Mana anak muda? Saya antum. Nah. Matanya enggak lihat saya. Nah, selalu jadi kendala karena piara jenggot. Akhirnya motong jenggot. Cukur jenggot dulu, nanti pelihara lagi gitu. Piye. Dipangkas gitu ya, dipotong gitu. Nanti setelah itu dirapikan lagi. Boleh, cuman dosa. Boleh, tapi dosa kan ya. Jadi ini dikembalikan kepada iman. Ada yang tidak, ada yang kuat imannya enggak cari kerja lain gitu. Ada yang memang lemah iman sehingga cukur jenggot, nanti setelah itu di ini lagi. Cuman ini lebih ringan gitu jemaah. Karena saat wawancara tok kan. Terus nanti kalau sudah wawancara jadi diterima kerja. Apa tetap seperti itu? Disuruh potong jenggot nanti akhirnya kan? Ya, walau alam, tapi cuman wawancara tok gitu ya. Setelah itu nanti dibolehkan. Ya karena secara umum berarti karena enggak suka ya enggak boleh kerja di situ berjenggot misalnya. Maka cari insya Allah lebih berkah, tidak harus kita melanggar kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau sampai harus cukur jenggot, apakah gajinya halal? Gajinya halal, enggak ngaruh gaji itu jemaah. Gaji enggak ngaruh dengan masalah pekerjaan. Hanya dia berdosa saat memotong jenggot tersebut karena melanggar perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian para jemaah cukup ini. Tafadhal.
Oh, taib. Ini bagus ya. Di antara adab jemaah, adab Al-Quran itu jangan diletakkan di bawah, jangan pula diletakkan diganjal di atasnya ada benda-benda selain Al-Quran, apalagi kaset dangdut. Quran di bawah atasnya kaset CD dangdut. Itu kan bentuk su'ul adab ma Allah. Karena bagaimanapun Quran itu adalah kalam Allah di situ. Tapi juga kita tidak berlebihan, tidak ada juga ajaran mencium-cium Quran, nggak ada. Di Quran diciumi, tapi meletakkan Quran, para ulama memberikan adab. Dalam Kitabul Adab dijelaskan demikian. Tidak boleh Quran dijadikan sebagai ganjel disimpan di bawah, kemudian di atasnya ada benda-benda yang lain atau kitab-kitab yang lain. Selalu di paling yang atas. Demikian ya. Termasuk adabnya nggak boleh bawa ke toilet, kecuali kalau terpaksa. Kalau terpaksa takut hilang, karena memang Quran kadang ada yang harganya mahal jemaah. Ada Quran yang sampai ratusan ribu lebih bahkan. Seperti Mushaf Madinah kan mahal. Boleh kalau takut hilang dibawa ke WC ya. Adapun kalau mampu maka simpan di luar supaya tidak dibawa ke WC. Demikian diantara adab. Ya, bagaimanapun Quran kalamullah. Tapi tidak benar dalil menunjukkan harus dicium Quran dengan cara menghormati, tidak. Tidak ada dasar seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.